Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Awali akan menyampaikan tentang bab 15, yaitu keselarasan sistem informasi atau teknologi informasi dengan bisnis. Strategi bisnis adalah upaya dalam mengambil keputusan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Strategi bisnis ini ada 3 tingkatan, yaitu 1. Strategi korporasi, yaitu strategi di tingkat korporasi ini, dan terutama dengan menentukan tujuan. Lalu strategi yang kedua, strategi unit bisnis. Strategi di tingkat unit bisnis ini yang dimaksud adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis seperti unit layanan, produk, divisi, ataupun anak perusahaan. Yang ketiga, strategi fungsional. Apa yang dimaksud strategi fungsional? Strategi yang dirumuskan secara spesifikan pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis tersebut. Fungsinya meliputi departemen-departemen yang terdapat di unit bisnis ini seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia. Komponen dalam strategi bisnis ini ada 5 ya. 1. Visi dan tujuan bisnis. 2. Nilai inti atau core value. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, taktik. Yang kelima, rencana alokasi sumber daya. Strategi ini, sistem informasi atau teknologi informasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Strategi sistem informasi menegaskan kebutuhan organisasi terhadap sistem informasi dengan mendukung keseluruhan strategi. Strategi teknologi informasi menguraikan bagaimana kebutuhan organisasi terhadap sistem informasi akan didukung oleh teknologi. Proses strategi informasi atau teknologi ini fokus dengan pengembangan strategi melalui proses keselaraan dan dampak kompetitifnya. Ketika strategi telah ditetapkan, rencana implementasi kemudian dapat dibangun perencanaan sistem informasi atau teknologi. Memacu pada formulasi atau perencanaan dalam membangun perencanaan akan timbul aspek yang menyebabkan peninjauan ulang terhadap strategi. Lalu saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat kesuksesan. Ada 2, yaitu pendukung dan penghambat kesuksesan. Jadi saya akan membahas dulu. Pendukung itu meliputi dukungan eksekutif senior terhadap informasi, itu sertakan dengan pengembangan strategi, memahami bisnis, partner, antar bisnis, dan proyek itu diprioritaskan dengan baik ya. Lalu ada menunjukkan kepemimpinan dari bisnis. Lalu apa penghambatnya itu? Kurangnya hubungan yang erat antara bisnis dan teknologi informasi. Teknologi informasi ini tidak diprioritaskan dengan baik dan gagal memenuhi komitmen menghambatnya. Tidak memahami bisnis serta senior tidak mendukung teknologi. Kurangnya manajemen teknologi informasi ini kurang kepemimpinan. Bisa faktor penghambatnya ya. Lalu tujuan dan dorongan penggarapan pengembangan strategi informasi adalah untuk menjamin nilai terbaik didapatkan operasinya. Faktor eksternal bisnis. Faktor ini dapat menggerakkan pengembangan dan revisi dari strategi. 2 ya. Untuk faktor eksternal, teknologi, ancaman, dan kesempatan yang secara langsung mendorong aktivitas strategi sistem informasi. Apa itu contohnya? Contohnya itu ada 3. 1. Kesempatan dan ancaman kompetisi
inovasi berdasarkan pada perkembangan sistem informasi seperti internet, teknologi, dan itu. Yang kedua, produk dan pasar baru yang diciptakan oleh sistem informasi. Dan ketiga, kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan produktivitas setiap teknologi atau resiko kehilangan. Di sini faktor internal dan eksternal itu ada dua, ya kan? Ada internal dan eksternal. Masing-masing memiliki contoh seperti ini. Faktor internal bisnis. Satu, pemilik baru atau datangnya CEO baru. Restrukturisasi tata kelola perusahaan, produk atau pasar baru yang menyadarkan bahwa infrastruktur yang dimiliki saat ini tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan baru. Menyadari pentingnya formulasi dan perencanaan strategi informasi berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kontribusi langsungnya terhadap bisnis. Dan faktor internal teknis. Faktor ini muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan dalam mengantarkan nilai untuk uang, untuk mengurangi biaya, meningkatkan kerjasama antara bisnis dan informasi dan bisnis. Menyadari bahwa lingkungan saat ini juga tidak tepat, dorongan terhadap manajemen sistem informasi dan bisnis untuk menilai peran sistem informasi terhadap strategi ini. Lalu saya akan bahas tentang pengertian evaluasi sistem. Yaitu suatu proses menjelaskan, memperoleh, dan menyediakan data berguna untuk menilai suatu tindakan atau suatu pelaksanaan program yang telah berjalan. Evaluasi sistem informasi ini bertujuan untuk menilai kemampuan teknis suatu sistem, pelaksanaan operasional, pendayagunaan sistem, seperti itu. Lingkup evaluasi sistem informasi pada umumnya ditujukan kepada sumber daya ya, yang ada di sini itu aplikasi, informasi, infrastruktur, dan human resource SDM organisasi. Lalu saya akan bahas tentang perilaku evaluasi sistem informasi. Tim audit khusus yang diambil di antara para eksekutif organisasi yang bersangkutan. 2. Tim audit internal yang menjaga unit operasional. 3. Organisasi atau konsultan diri. Dan keempat adalah penelitian. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan bertanya. Saya mau bertanya. Mbak Indah, apa yang ditanyakan? Jelaskan 3 cara di mana sistem informasi dapat mengubah bisnis. Kita saya. 1. Semua perantara bisnis dia ditemukan melalui internet dan jaringan informasi. Yang kedua, kesempatan menuju globalisasi disebutkan setelah pembaca surat kabar menurun dibanding membaca berita di internet. Ketiga, berkembangnya perusahaan digital seperti pengembangan produk baru, pembuatan dan pemenuhan pesanan. Gimana? Ya. Ya, sudah paham. Saya mau bertanya. Ya. Jelaskan komponen dalam strategi bisnis secara singkat. Komponen tadi ada 5 ya. Jadi saya akan menjelaskan satu itu visi dan tujuan bisnis. Visi dan tujuan bisnis ini cara untuk kita mencapai tujuan dalam satu usaha. Kita mau dirikan. Kita harus tahu visi kita kedepannya untuk perusahaan ini atau usaha ini itu apa. Terus yang kedua, nilai inti atau core value, yaitu untuk memandu eksekutif tingkat atas serta departemen penting yang harus dilakukan dan sesuai dengan organisasi. Dan yang ketiga itu ada analisis SWOT, yaitu proses perencanaan yang membantu perusahaan mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus untuk keseluruhannya suatu perusahaan. Yang keempat itu taktik. Dalam usaha mengartikulasikan detail
operasional atau untuk bagaimana pekerjaan harus dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi data tersebut. Yang kelima, perencanaan alokasi sumber daya, yaitu di mana akan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana. Bagaimana sumber daya akan dialokasikan, serta siapa yang bertanggung jawab. Ya, terima kasih Mbak Enda. Siapa yang bertanya lagi? Tadi Arista bertanya, mungkin dia lagi di perjalanan pulang. Terus tadi dia mau bertanya kepada saya, tujuan bisnis dari strategi bisnis ini. Jadi tujuan bisnis dirangkainya strategi bisnis itu yang maksud adalah untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal dan keberhasilan apa yang harus perusahaan namun apa ya kan nggak mungkin kan jalannya seperti lurus aja sejak itu apa pendidikan di situ makanya kita perlu mendalami strategi bisnis apa intinya buat suatu rangkaian dari satu ya. Terima kasih teman-teman sudah Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.